Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa. Untuk ketua kelas, Mas Ope, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, alhamdulillah ada yang nggak masuk hari ini? Siapa aja yang nggak masuk? Siti Aisyah. Kenapa? Terus siapa lagi? Hafra. Kenapa? Sakit juga. Terus siapa lagi? Nur Fatimah. Sakit. Rosi. Rosi kenapa? Sakit semua ya. Siapa lagi? Hasan. Kenapa Hasan? Sakit juga. Ada lagi? Sakit semua ya, kebanyakan ya. Doakan semoga yang sakit semoga lekas sehat agar bisa berkumpul dengan kita lagi, belajar kimia lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan. Sebelumnya seperti biasa kita awali dengan pretest ya. Bu Ira bagikan soalnya. Jangan lupa ditulis nama, sudah dapat semua? Sudah ya? Nah, jangan lupa tulis namanya dulu. Silahkan dikerjakan. Bu Ira kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, silahkan dikerjakan. Nggak boleh contek-contekan sama temennya ya.
Namanya jangan lupa. Gimana? Sudah selesai atau belum? Kalau sudah, tolong dikumpulkan. Sudah namanya? Sudah? Nah, kita sudah melaksanakan pretest. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa, ayo? Yang di atas gambar? Pembakaran kertas. Yang di bawah gambar? Minuman bersoda. Nah, ada pembakaran kertas. Dia merupakan salah satu contoh reaksi kimia. Coba, kertas yang dibakar itu dapat kembali seperti semula apa enggak? Tidak dapat. Ingat materi yang kemarin tentang laju reaksi. Termasuk ke reaksi cepat atau reaksi lambat? Reaksi cepat. Nah, tapi reaksi cepatnya si kertas ini yang sudah dibakar tidak dapat kembali menjadi kertas putih lagi, ya kan? Coba untuk yang gambar yang kedua. Gambar apa itu? Minuman bersoda. Pernah minum minuman bersoda? Sering ya, kalian sering ya beli di Kopsis. Nah, pernah mencoba nggak kalau masih dalam keadaan tertutup botolnya, kemudian kalian kocok? Apa yang terjadi? Ada apanya? Ada busanya. Kemudian kalian diamkan. Apa yang terjadi? Busanya gimana? Busanya jadi hilang. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan mempelajari tentang reaksi reversibel dan irreversibel. Ya, kalian diharapkan bisa membedakan reaksi reversibel dan reaksi reversibel. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis konsep kesetimbangan antara pereaksi dan hasil reaksi dalam sistem kesetimbangan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis kesetimbangan homogen dan heterogen dari beberapa reaksi kesetimbangan. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan konsep tetapan kesetimbangan. Kemudian yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi tentang kesetimbangan. Bu Ira akan melaksanakan 3 teknik penilaian di sini ya. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Kognitifnya dapat dari mana? Kognitifnya Bu Ira akan ambil dari tadi tes pretest, kemudian nanti di akhir akan ada post-test. Bu Ira akan ambil dari situ kognitifnya. Kemudian afektif dari mana? Afektifnya Bu Ira ambil dari diskusi kalian dalam kelompok, bagaimana kalian mengutarakan pendapatnya, bagaimana kalian bersosialisasi dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir, tes teknik penilaian psikomotor. Bu Ira ambil dari presentasi kalian di depan. Apakah kalian berani dalam berpresentasi, bagaimana kalian gestur tubuh kalian saat presentasi, itu yang akan Bu Ira nilai psikomotornya. Nah, pada tahap pertama, kita akan belajar kesetimbangan kimia ini dengan menggunakan model problem based learning, di mana problem based learning ini ada 5 tahap. Kita akan melalui 5 tahap ini dalam pembelajaran pada hari ini. Ya, tahap pertama mengorientasikan siswa kepada masalah. Coba dilihat gambarnya tentang pembakaran
kertas. Nah, coba dibaca. Siapa yang mau baca? Mbak Tias, silakan. Coba dibaca. Siswa mengumpulkan kertas bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Satu kardus kertas bekas berhasil ia kumpulkan. Kemudian kakaknya memintanya untuk membakar kertas tersebut di halaman belakang rumahnya agar seisi rumah tidak terganggu oleh kepulan asap hasil pembakaran tersebut. Seluruh kertas tersebut dibakar dan kemudian menjadi api. Nah, jadi masalah pertama itu tentang pembakaran kertas. Kemudian kertasnya dibakar dan menjadi abu. Masalah yang kedua tentang minuman bersoda. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Silakan Mbak Rizka. Kami suka mencoba hal baru. Suatu hari dia membeli 2 botol minuman bersoda. Kedua botol minuman bersoda tersebut dikocok hingga menghasilkan banyak busa. Akan tetapi, satu botol tidak dibuka tutupnya. Sedangkan botol yang lain dibuka tutupnya, yang minuman bersoda itu tumpah basah yang begini. Nah, ada masalah kedua tentang minuman bersoda. Yang satu tutup botolnya tetap, yang satu tutup botolnya dibuka. Nah, botol yang dibuka itu akhirnya tumpah hingga bajunya basah. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga. Siapa yang mau membaca? Yuk, siapa? Mbak Priska, silakan. Akhirnya siswa kelas 11 yang suka pelajaran kimia diminta untuk menuliskan beberapa persamaan reaksi kesetimbangan kimia yang melibatkan beberapa zat dalam fase yang berbeda. Lalu ia menuliskan 4 jenis persamaan reaksi kesetimbangan kimia seperti tabel di atas. Nah, ada 4 tabel. Ada 4 reaksi kimia yang dituliskan oleh si Lina dengan beberapa zat yang fasenya berbeda. Ini masalah yang ketiga. Nah, kita lalui tahap 1, kemudian kita sekarang menuju ke tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, Bu Ira ingin pada tahap kedua ini kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bu Ira kasih di minggu kemarin. Kelompoknya sesuai, ya. Karena saya rasa kelompoknya ini sudah sesuai dengan tempat duduk, ya. Jadi tinggal geser aja meja kursinya, sesuaikan dengan kelompoknya. Nanti Bu Ira kasih LKPD. Nah, di tahap kedua ini kalian buat pertanyaan dari ketiga masalah yang sudah ditampilkan tadi, ya. Silakan berkelompok, Bu Ira kasih LKPD. Gimana, cukup? Di sebelah situ enak kursinya, atau terserah lah, enaknya lah gimana. Sudah berkelompok? Nah, silakan LKPD-nya sudah Bu Ira bagikan juga. Silakan kalian buat pertanyaan dari ketiga masalah yang tadi, dituliskan di kolom di LKPD yang sudah Bu Ira bagikan, ya. Ada kolom di tahap 2, silakan kalian tulis pertanyaannya di kolom tersebut. Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan ke Bu Ira. Bu Ira kasih waktu pada tahap 2 ini 10 menit, ya. Silakan dikerjakan. Gimana buat pertanyaannya? Boleh lebih dari 1 masing-masing masalah. Ya.
Jangan lupa loh ya, LKPD-nya dikasih nama, biar nggak ketukar. Ya. LKPD-nya jangan lupa dikasih nama. Sesuai kan tadi namanya ya? Ya. Silahkan buat pertanyaan. Ya. Ada berapa pertanyaan? Ada 3. Mau bikin 3 pertanyaan boleh, silahkan dibikin. Yes, boleh lebih dari 1 pertanyaan, 2 pertanyaan boleh. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan Bu Ira. Sampai jam 10.15 Mas ya. Tahap 2. Cari pertanyaan sesuai dengan masalahnya. Nanti yang bisa dijawab sumbernya dari bahan ajar. Ya. Gimana? Oke? Apa pertanyaan pertama? Reaksi apa yang terjadi pada pembakaran kertas? Reaksinya yang kamu masalahkan. Boleh? Terus yang kedua? Apa itu? Apa saja contoh lain dalam kehidupan sehari-hari? Oh, contohnya. Selain pembakaran kertas. Yang kedua bagaimana itu? Bagaimana Ya, reaksi kimianya. reaksi bom? Oh, itu yang pertama. Kamu tanyakan reaksi apa? Maksudnya reaksi reversibel atau irreversibel? Ya. Terus yang kedua tentang reaksi kimianya. Oh, tak kirain nomor 1 itu reaksi kimianya. Boleh lah. Tinggal yang nomor 2 ya. Dilanjut. Yang ini gimana? Aman? Aman. Berapa pertanyaan yang kamu bikin? Ada 2 masih. Yang pertama tentang Reaksi apa yang terjadi pada tentang reaksinya. pembakaran kertas? Tentang reaksinya. Yang nomor 2, Bagaimana ciri-ciri reaksi? oh ciri-cirinya. Ciri-ciri dari yang pembakaran kertas tadi. Termasuk reaksi apa tuh? Yang pertama. Termasuk reaksi irreversibel. Berarti nanti nomor 2 kamu cari ciri-ciri reaksi irreversibel. Begitu. Boleh. Boleh juga kamu tulis reaksi kimianya juga boleh. Ya. Nanti dilanjut masalah yang kedua. Oke? Gimana, Mbak? Aman? Yang pertama, pertanyaannya? Reaksi apa yang terjadi pada pembakaran kertas? Oh, sama ya. Terus? Bagaimana reaksi kimianya? Reaksi kimianya. Terus? Bagaimana ciri-ciri reaksi irreversibel? Berarti yang nomor 1 itu sudah nomor 1 itu jawabannya irreversibel berarti ya? Iya kan kamu tanya ciri-cirinya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nambah-nambah pertanyaan berarti itu. Enggak apa-apa kok. Ya. Terus sudah, itu aja. Oh, yang nomor 2. Nomor 2 gimana? Apakah termasuk reaksi seimbang yang dijelaskan? Oh, nomor 2 reaksinya apakah termasuk reaksi keseimbangan? Berarti sebelum pertanyaan itu kamu harus tahu reaksi kimianya ya. Harus ada pertanyaan tentang reaksi kimianya. Ya. Bagaimana reaksi kimianya? Ya, betul. Berarti tanya dulu reaksi kimianya apa gitu dulu, baru termasuk ke reaksi keseimbangan apa enggak. Ya. Iya, boleh.
Lanjut nomor 3 ya, Mbak. Gimana? Ini Bu. Pertanyaan. Nomor 1. Oke, nomor 2 pertanyaannya. Bagaimana reaksi kimianya Bu? Tanya reaksi kimianya. Terus reaksi yang terjadi termasuk reaksi apa Bu pada saat botolnya itu masih tertutup? oh gitu, boleh. Terus yang ketiga termasuk reaksi keseimbangan apa enggak? Kurang lebih pertanyaannya sama ya dengan nomor 1 ya. Ya. Iya. Cuman bedanya kalau yang nomor 2 itu nanti mengarah ke reaksi apa tuh? Nomor 2. Nanti jawabannya. Reversible. Reaksi reversible. Yang nomor 1 mengarah ke Irreversible. irreversible. Boleh, tinggal lanjut nomor 3 ya, pertanyaannya ya. Gimana? Aman? Nomor 2 aman. Nomor 3 pertanyaannya gimana? Oh, cuman kamu mempermasalahkan 2 aja. Boleh? Iya. Presentasinya nantilah ya. Presentasinya nanti di tahap ke berapa? Tahap keempat presentasinya ya. Nantilah. Sekarang tahap 2 aja dulu tentang pertanyaan. Kita lalui tahapnya satu-satu. Oke? Nggak boleh takut kalau presentasi. Ya. Gimana? Tadi pertanyaan yang ketiga gimana? Ada berapa pertanyaan yang kamu bikin? 3 Bu. Ada 3. Yang mana aja? Apa yang dimaksud reaksi keseimbangan? Terus apa saja ciri-ciri reaksi keseimbangan? Oh, tentang reaksi kesetimbangan. Terus? Reaksi nomor berapa yang termasuk keseimbangan heterogen? Oh gitu, ya. Cuma ngambil yang heterogen aja? Sama yang homogen. Oh, sama yang homogen juga. Berarti ada 4 pertanyaan yang ada di situ. Boleh? Gimana? Aman? Sudah nomor 3 pertanyaannya? Masalah nomor 3? Sudah ada berapa pertanyaan itu? Ada 3. Apa yang dimaksud? Ya, ciri-cirinya. Kemudian ini yang heterogen aja. Homogennya enggak. Boleh ditambahi yang homogen, ya. Yang ini gimana, Mas? Masalah nomor 3? Yang ini cuman reaksi homogen dan heterogen aja. Yang mana gitu? Nomor berapa ya? Kesetimbangan homogen nomor berapa? Gitu. Ya, boleh lah. Gimana? Sudah bikin pertanyaan di tahap 2? Boleh, ada 2 pertanyaan. Nanti pasti akan terinspirasi dari pertanyaan teman-temannya nanti saat presentasi ya. Lanjut kita ke tahap yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan. Nah, di tahap yang ketiga ini kalian diharapkan untuk menulis jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian bikin di tahap kedua. Ya, kalian buat jawabannya di kolom yang ada di LKPD pada tahap ketiga. Ya, gimana cara menjawabnya? Silahkan cari dari sumber yang kalian punya. Tadi kan kemarin kan Bu Ira sudah ngasih bahan ajar, ya kan? Nah, silakan kamu cari jawabannya di bahan ajar yang sudah Bu Ira bagikan, ya. Kalau ada pertanyaan dan kalian nggak tahu, boleh tanyakan langsung ke Bu Ira ya. Bu Ira kasih waktu 10 menit ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat. Oke? Silakan.
Gimana? Jawabannya, mana bahan ajarnya? Ya, cobalah dikeluarin bahan ajarnya. Jawabannya cari di bahan ajar itu. Tadi pertanyaan pertama apa? Tentang apa masalahnya? Ya, masalahnya tentang reaksi apa? Reaksi apa yang terjadi pada gambar nomor 1 tadi tentang pembakaran kertas? Reaksi apa? Dibaca dulu bahan ajarnya, didiskusikan dengan temanmu, oke? Gimana? Nantilah, kalau presentasi nanti. Ya, kita ke tahap 3 dulu. Tuh, ini mana lagi kertasnya? Oh ini, tidak sesuai dengan urutan ini ya, staplernya Bu Ira. Ini, ya, tentang yang ini. Terus, berarti jawaban dari pertanyaan ini dulu, ya, mana dah? Tadi pertanyaan mana? Nah, pertanyaannya ini dan ini nomor berapa ya? Nomor berapa? Reaksi nomor berapa yang termasuk kesetimbangan homogen? Dari sini coba dilihat reaksinya mana. Nah, tadi kesetimbangan homogen apa tuh di bahan ajar? Yang nah, apanya yang sama? Fa. Ini apa ini? Ini apa? Nah, kalau gas berarti apanya yang sama? Wujudnya ya. Kalau wujudnya sama berarti dia termasuk ke kesetimbangan homogen. Berarti yang homogen dari reaksi 1, 2, 3, 4 yang mana? Yang mana lagi? Yang? Nah, berarti 1 dan 3 termasuk reaksi homogen. Ya. Terus pertanyaan yang selanjutnya. Yang nomor berapa? Reaksi nomor berapa kesetimbangan heterogen? Kalau heterogen apa tadi di bahan ajarnya? Kalau heterogen apa? Nah, yang tidak sama. Apanya yang tidak sama? Ya, wujudnya atau fasenya. Dari reaksi yang keempat ini, yang mana yang wujudnya yang tidak sama? Yang dua. Kemudian yang empat. Berarti reaksi nomor 2 dan 4 termasuk reaksi kesetimbangan heterogen. Nanti ini ya. Ya. Oke. Silahkan nomor 1 dan 2 dulu dijawab pertanyaannya. Gimana? Aman. Aduh. Kemarin yang mana? Ini ya? Iya. Gimana?
Pilih yang nomor 3. 1, 2 sudah jawabannya. Boleh cek dulu. Bukan termasuk reaksi kesetimbangan yang nomor 1. Kenapa? Karena hanya berlangsung satu arah dan si berkas kan nggak bisa balik ulang lagi. Tidak dapat balik. Kemudian terus ciri-cirinya berarti tidak dapat balik. Ya, terus Ditulis dalam satu arah kanan. contohnya coba selain yang ini apa lagi? Bisa dapat balik dari jadi tepung. Enggak kan? Ya, apa lagi coba? Pikirkan lagi. Kira-kira apa? Yang contoh yang lain. Ya. Gimana? Amonia NH3 itu. C itu karbon, kalsium itu Ca. Itu karbon. Ya. Ini Mbak. Yang nomor berapa nih? Yang nomor 3. Mana nomor 3? Oh, ini toh. Oh, ini reaksinya. Iya, Bu. Ini kalian ditanyakan dulu. Tadi tanya Pertanyaannya gimana tadi? kesetimbangan homogen adalah ini, Bu, sama contohnya. Oh, dikasih contoh. Boleh. Kesetimbangan heterogen ini contohnya ini, Bu. Mm-mm. Terus yang masalah nomor 3 tadi itu, Bu. Mm-mm. Ditanyakan kesetimbangan Nomor, berapa yang termasuk kesetimbangan heterogen dan homogen, Bu. Ya. Kalau homogen 1 dan 2. Satu dan 3. Nah, ya. Ya, betul. Silakan dilanjut. Gimana? Mana? Nomor 3. Oh, tinggal nomor 3. Coba nomor 1. Kayu yang dibakar. Ini apa? Ini apa? Oh, iyang. Oh, ini iyang. Minyak yang digunakan untuk menyalakan api. Terus, kamu pernah nggak Hah? Masa? Atau kamu bikin tape gitu? Pernah nggak? Nah, kalau nggak bikin tape, makan tape lah. Pernah makan tape? Tape itu dari apa? Dari singkong. Kok bisa jadi tape? Karena dikasih ragi. Berarti melalui proses apa namanya? Fermentasi. Ya. Dari singkong ditambah ragi jadi tape. Bisa nggak dari tape berubah jadi singkong lagi? Hah? Nggak bisa. Berarti itu salah satu contohnya, ya kan? Atau kamu bikin tempe. Tempe itu dari apa? Dari kedelai. Terus diapakan? Sama kan? Sama prosesnya kan? Sama kayak tape. Bisa nggak jadi kedelai lagi? Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Terus katanya mau masak-masak. Iya. Kalau masak-masak itu bahannya kan tadi ada telur, tepung, ya kan? Iya. Bisa nggak ketika dimasak setelah jadi kue, bisa nggak jadi telur dan tepung lagi? Nggak bisa. Mungkin bisa. Jadi kan enak, habis makan, jadi kan lagi tepung dan telur. Mungkin bisa.
Ya, mungkin Mas siapa? Hilmi. Kok Hilmi? Ya, ya, mungkin Mas Hilmi bisa merubahnya. Gimana? Sudah? Sudah? Sudah. Gimana? Coba lihat. Tadi yang belum. Hah? Iya. Ini yang nomor berapa? Yang nomor 3. Apa ini? Oh, masih belum. Iya, dicari bahannya. Dicari bahannya. Cari di bahan ajar. Ya. Jawabannya coba dibaca-baca bahan ajarnya. Ada kok di situ jawabannya ya. Ada kok. Coba dibaca. Iya, coba dibaca ya. Terus ya. Gimana? Sudah? Aman? Ini Bu, tinggal yang reaksi kimianya yang reversibel. Reaksi kimia yang Reversibel. reversible. Yang reversible itu tadi yang masalah nomor berapa? Nomor 2. Minuman bersoda. Yang minuman Bersoda. bersoda. Gimana reaksinya ya? Itu reaksinya ada di bahan ajar. Coba dilihat. Kayaknya asam karbonat deh. Iya. Ada kok ya, dibaca ya. Ya. Gimana? Sudah tahap 3-nya? Sudah ya? Nah, kita lanjut ke tahap yang keempat. Tahap keempat ini kalian harus mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian, kemudian presentasikan di depan, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Untuk lebih mengefisienkan waktu, jadi Bu Ira tunjuk saja ya. Jadi masing-masing kelompok tidak presentasi semua gitu. Jadi Bu Ira tunjuk masalah 1, 2, 3, kan ada 3 masalah. Jadi Bu Ira tunjuk aja masalah 1 kelompoknya siapa, masalah 2 siapa, 3 siapa gitu ya. Kemudian jika yang tidak presentasi silakan menanggapi. Nah, silakan yang mau presentasi, kita bagi dulu nih. Yang akan presentasi masalah 1 tentang apa tadi? Pembakaran kertas. Siapa? Bu Ira ini aja dulu. Kelompoknya Mbak Tias. Presentasi masalah 1. Masalah 2 yang akan presentasi siapa? Mbak Rizka. Ya, boleh. Kelompoknya Mbak Rizka. Kemudian yang masalah yang ketiga yang akan presentasi, coba yang laki. Yang laki kelompoknya Mas siapa? Ya, Mas Rizal. Ya. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Ya. Bu Ira kasih waktu 5 menit dulu deh untuk mempersiapkan presentasinya. Karena presentasi ini nanti waktunya 20 menit. Mbak Tias, kelompoknya yang akan dipresentasikan apa? Ya. Ya. Boleh. Boleh. Iya dah. Boleh.
Gimana? Sudah siap untuk presentasinya? Sudah? Boleh maju semua atau perwakilan boleh. Silakan untuk kelompok yang presentasi masalah 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertanyaan dari permasalahan pertama. Pertanyaan pertama yaitu reaksi apa yang terjadi pada pembakaran kertas. Nah, setelah kita melihat di bahan ajar kami, reaksi pembakaran kertas tersebut termasuk pada reaksi irreversibel. Terus yang kedua, bagaimana reaksi kimianya? Terlihat nggak? Coba, ada nggak nih spidol? Ada nih, Mbak. Jadi reaksi kimia dari pertanyaan kedua itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terus yang ketiga, apakah termasuk reaksi kesetimbangan? Lalu jelaskan. Nah, dari pembakaran kertas tersebut, reaksi tersebut itu tidak termasuk kepada reaksi kesetimbangan karena reaksinya itu berlangsung satu arah dan tidak dapat kembali ke semula. Nah, kan dari kertas putih ini ya, kan dibakar. Nah, setelah dibakar kan menjadi abu. Nah, dari abu itu tidak bisa kembali menjadi kertas. Jadi, karena tidak bisa kembali ke seperti semula, jadi tidak termasuk kepada reaksi kesetimbangan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu, apa saja contoh lain dalam kehidupan sehari-harinya? Bisa kayu yang dibakar, terus kan kayu kalau dibakar kan udah menjadi arang. Bahkan arang itu tidak bisa kembali menjadi kayu gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan contoh lain mungkin reaksi yang apa? Irreversibel. Selain itu, tadi di kelompoknya Mas Ope, contoh lainnya apa tadi Mas Ope menambahkan? Tadi kan tadi tuh katanya mau masak-masak itu. Ya, coba ceritakan. Contoh lainnya. Oh, bertanya. Yuk, Mbak Priska, silakan. Pertanyaannya apa? Apa saja ciri-ciri reaksi irreversibel? Ya, ciri-cirinya tadi apa?
Tadi belum disebutkan ya sama Mbak Tias ya? Ya, silakan. Ciri-ciri reaksi irreversibel itu ada 4. Yang pertama, zat hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Yang kedua, reaksi baru berhenti apabila salah satu atau semua reaktan sudah habis. Terus yang ketiga, reaksi ditulis dalam satu arah panah. Yang keempat, reaksi hanya berlangsung satu arah, dari kanan ke kiri saja. Dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ya, dari reaktan ke produk. Begitu ciri-cirinya. Udah tadi hanya memberi penguatan dari kanan ke kiri. Ya, dari kiri ke kanan, dari reaktan ke produk. Kemudian panahnya hanya ada satu arah. Begitu. Ya, bagaimana Mbak Priska? Sudah paham? Sudah. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Atau sudah sama? Mungkin ada pertanyaan yang berbeda? Ya. Sudah? Silakan ditutup Mbak Tias. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk masalah yang kedua tentang apa tadi? Minuman yang bersoda. Yang presentasi kelompoknya Mbak Amel, Priska. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masih belajar di kelompok kami tentang masalah yang kedua, yaitu yang pertama, reaksi apa yang terjadi pada saat minuman bersoda dikocok dalam keadaan pot tertutup, yaitu reaksi reversibel. Kenapa? Karena minuman bersoda itu kan ketika dikocok keluarkan adalah keadaan tertutup, itu lama-lama akan menjadi bersimula lagi. Terus yang kedua, bagaimana reaksi kimianya? Ada. Terus yang ketiga, apakah termasuk reaksi keseimbangan? Jelaskan. Termasuk reaksi keseimbangan karena reaksinya berbolak-balik dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau dari reaktan ke produk, atau produk ke reaktan. Terus yang keempat, bagaimana ciri-ciri reaksi reversibel? Yang pertama yaitu reaksi berlangsung satu arah, itu dari kiri ke kanan. Terus yang kedua itu dan hasil reaksi tidak dapat Kebalik ya. Reversibel. reaksi berlangsung dari dua arah, yaitu dari kiri ke kanan. Terus yang kedua, dan hasil reaksi dapat dikembalikan seperti dan semula-mula. Yang ketiga, reaksi tidak pernah berhenti karena komponen dan tidak pernah habis. Reaksi ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan. Tadi kan reaksi reversibel itu ditulis satu anak panah. Terus kalau reaksi reversibel itu ditulis dengan dua anak panah. Jadi bedanya di tanda panah. Ya. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Silahkan.
Tadi Bu Ira tanya deh. Tadi sudah disebutkan belum ciri-cirinya tadi? Sudah. Salah satunya adalah dua arah dan dalam keadaan tertutup. Tadi kurang ya kayaknya, tertutupnya kurang ya. Harus dalam keadaan tertutup. Nanti ditambahi ya Mbak. Ada lagi pertanyaan? Yang ingin menanggapi? Sudah sama semua? Sudah. Silakan ditutup Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget Mbak Santika ya. Untuk masalah yang ketiga tentang reaksi kimia ya. Reaksi yang tabel itu. Kelompoknya Mas Dayat, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok saya. Bisa sendiri pada tahap 1 ada tahap hidup. Nah, yang homogen itu terletak pada nomor 1 dan nomor 3. Bisa sendiri. Yang kedua pertanyaan nomor berapa reaksi kesimpulan heterogen. Nah, itu ada nomor 2 dan 4. Nah, boleh kami menanyakan? Ada pertanyaan untuk kelompoknya Mas Dayat? Tadi cuma Mas Dayat menjelaskan reaksi homogen itu reaksi nomor berapa tadi? 1 dan 3. Nomor 1 dan 3 itu homogen, kesetimbangan homogen. Kemudian yang heterogen nomor berapa tadi Mas? 2 dan 4. Hanya itu saja. Mungkin? Ya, kelompoknya Mbak Rizka, silahkan bertanya apa? Apa yang dimaksud kesetimbangan homogen? Oh, definisinya Mas, apa? Ayo. Keseimbangan homogen Ya. yaitu setimbang kimia yang dalamnya terdapat suatu wujud dan misalnya gas atau larutan yang sama. Itu yang homogen. Oh, tanya juga ya kalau heterogen. Heterogen itu kesatuan bagian kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud yang tidak sama. Reaksinya katanya nggak sama wujudnya, begitu. Bagaimana Mbak Rizka? Sudah paham untuk kelompoknya Mbak Rizka? Definisi dari kesetimbangan homogen dan heterogen? Sudah pinter-pinter ya muridnya Bu Ira ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kelompoknya Mbak Priska Amelia, silakan. Ciri-ciri reaksi kesetimbangan. Apa saja ciri-ciri reaksi kesetimbangan? Coba mana tadi bahan ajarnya? Mungkin kelompok yang lain bisa menjawab atau menanggapi. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Mbak Tias, silakan. Jadi ciri-ciri Berdiri Mbak Tias. ciri-ciri reaksi kesetimbangan itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama itu berupa reaksi bolak-balik dari produk dari reaktan menjadi produk, lalu dari produk menjadi reaktan. Itu kan termasuk reaksi yang bolak-balik. Terus yang kedua bersifat dinamis, yang ketiga adalah sistem tertutup. Jadi ada ciri-cirinya ada berapa tadi? 3. Ya 3. Katanya Mbak Tias, ciri-ciri reaksi kesetimbangan itu harus bersifat
Harus bersifat dinamis, reaksinya berlangsung bolak-balik dan harus dalam keadaan sistemnya tertutup. Begitu Mas siapa? Mas Dayat. Ya. Nanti ditambahi di situ ya. Di LKPD-nya. Ada yang pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Hah? Sudah, anak lakinya aman. Anak perempuannya, kelompok yang putri, bagaimana? Aman, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan. Sudah kita melalui tahap yang keempat. Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, kalian diharapkan bisa menuliskan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini dengan konsep dari kesetimbangan, dari 3 masalah yang sudah disampaikan tadi, dari jawaban yang sudah dipresentasikan juga, diharapkan kalian bisa menyimpulkan masalah-masalah yang sudah ditampilkan. Silakan kalian tulis kesimpulannya di kolom tahap ke-5 di LKPD-nya. Ya, nanti Wira akan menunjuk siapa yang akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Wira kasih waktu 10 menit untuk membuat kesimpulan ya. Kesimpulan. Ya. Kesimpulannya tadi Itu ada 2. reaksinya ada 2 ya. Itu reaksi irreversibel, zat yang dapat dikembalikan seperti zat mula-mula, dan reaksi irreversibel yaitu zat yang tidak dapat dikembalikan seperti zat mula-mula. Terus ciri-ciri kesetimbangannya itu yaitu yang pertama ada 3. Yang pertama itu berupa reaksi bolak-balik, yang kedua bersifat dinamis, Ya. yang ketiga dilakukan dalam sistem tertutup. Ya. Terus Terus kesetimbangan itu ada 2, yaitu kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen itu hanya terdiri dari satu wujud zat saja, sedangkan kesetimbangan heterogen itu terdiri dari berbagai macam wujud zat. oke, boleh. Ya, itu udah menyimpulkan dari 3 masalah tadi. Oke, pintar semua. Kelompoknya Mbak Priska. Sekarang coba lihat yang kelompoknya Mbak Tias. Kelompoknya Mbak Tias dibikin mind mapping ya. Dibikin peta konsep. Boleh. Pintar juga. Reaksi itu ada? Ada 2, Ada 2. Ada reversibel sama irreversibel. ciri-cirinya juga dikasih. Boleh. Terus Syarat-syarat keadaan seimbang. kalau dibikin mind mapping kayaknya lebih bagus ya. Dibikin apa? Jadi gampang gitu loh. Ngelihatnya tuh lebih cepat nangkep. Ya, lebih suka mind mapping. Boleh. Kelompoknya Mbak Tias. Gimana kelompoknya Mbak Rizka? Aman? Kesimpulannya apa? Yang pertama itu yang irreversibel itu reaksinya hanya dapat berlangsung dalam satu arah, dan yang reversibel itu berlangsung dari 2 arah bolak-balik. Yang reversibel itu reaksinya dapat kembali seperti mula-mula, sedangkan yang irreversibel itu yang tidak dapat kembali seperti semula. Iya. Yang homogen dan heterogen itu, yang homogen itu terdapat satu wujud zat, sedangkan yang heterogen itu bermacam-macam wujud zat. Boleh. Boleh. Pintar. Gimana sudah? Kesimpulannya kayak gimana kesimpulannya? Coba dijelaskan kayak gimana tuh kesimpulannya. Meskipun sebagian besar reaksi bersifat reversibel, akan tetapi tidak semua reaksi dapat balik dapat
reaksi setimbang. Terus Kesetimbangan homogen dan heterogen. Keseimbangan homogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat wujud zat. wujud zat yang apa? Kalau yang Sama. homogen yang sama. Terus yang heterogen Ya, memiliki kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat wujud yang tidak sama. yang berbeda. Ya, bisa juga. Ini gimana kesimpulannya? Reaksi ada dua, reversibel dan reversibel. Kesetimbangan, ciri-cirinya ada itu. Terus kesetimbangan dibagi jadi dua, homogen dan heterogen. Salah tulis ini. Ya, dicek lagi nulisnya. Nah, gimana? Belum? Dituliskan lebih bagus dulu ya. Di LKPD, soalnya nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. 3 menit lagi diperbagus, nanti LKPD-nya juga Bu Ira nilai loh ya. Gimana? Siapa yang akan mau, kelompok yang akan menyimpulkan? Sebelum Bu Ira tunjuk, ya, kelompoknya Mbak Tias. Bagaimana kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Berdiri. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengenai reaksi. Jadi reaksi itu ada dua ya, reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Dengan ciri-ciri, jika reaksi reversibel itu berlangsung dari dua arah, dapat kembali ke zat semula. Terus yang ketiga, reaksi ditulis dengan dua anak panah Dan dapat kembali ke semula. Terus yang kedua, irreversibel. Berlangsung satu arah dan tidak dapat kembali ke semula. Terus berhenti apabila salah satu atau semua reaktan sudah habis. Terus yang keempat, reaksi hanya ditulis dalam satu arah panah. ya, Terus yang selanjutnya, syarat-syarat keadaan seimbang memiliki 3 syarat. Yang pertama, reaksi bolak-balik. Yang kedua, bersifat dinamis. Dan yang ketiga, terjadi dalam sistem tertutup. Selanjutnya, kesetimbangan itu ada dua, ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen itu hanya terjadi pada satu zat saja. Misalnya, jika hanya zat gas saja, tidak ada campuran dari zat-zat yang lain. Nah, berbeda dengan halnya yang heterogen. Kalau heterogen itu lebih dari satu zat. Jadi di dalam reaksinya itu ada padatannya, ada larutannya gitu. gimana? Bisa lebih dari itu. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Bu Ira kasih penguatan sedikit ya. Boleh di buku catatanmu nanti. Mana? Tadi spidolnya? Tadi mana spidolnya? Oh ini. Ya. Ada di LKPD-nya itu, ada yang ditulis pakai mind mapping. Ya, boleh. Kesimpulannya itu dibikin mind mapping juga boleh. Nah, tadi Mbak Tia sudah menyimpulkan bahwa reaksi yang dari masalah 1 dan 2 itu ada reaksi reversibel. Artinya kalau reversibel itu reaksi yang reversibel. Reaksi yang dapat balik. Ya, atau yang nomor 2 reaksi
reversible atau reaksi yang tidak dapat balik. Itu reaksinya. Kemudian ada keadaan setimbang. Ciri-ciri dari reaksi dalam keadaan setimbang itu ada 3. Yang pertama, reaksinya itu bolak-balik ya. Kemudian yang kedua, sifatnya dinamis. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan sistem yang tertutup. Tadi contohnya pada saat masalah yang kedua, botol soda dikocok dalam keadaan botol tertutup. Kemudian kesetimbangan itu ada berapa? Kesetimbangan ada 2. Ada kesetimbangan homogen, ada kesetimbangan heterogen. Kamu boleh bikin mind mapping ya. Kesetimbangan. Boleh kamu bikin mind mapping. Ada homogen, ada heterogen, dan selanjutnya boleh dibikin mind mapping di buku catatanmu agar lebih cantik dan lebih menarik untuk kamu baca. Nah, sekarang LKPD-nya dikumpulkan. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Tadi mana? Sudah dikasih nama? Sudah. Mana LKPD-nya? Dikumpulkan dulu. Nah, setelah LKPD-nya dikumpulkan, silakan kursinya dikembalikan ke tempat semula. Kamu akan melakukan post test. Kembalikan dulu kursinya. Sudah? Bu Ira minta tolong tidak ada bahan ajar yang ada di meja. Karena Bu Ira ingin mengambil post test. Bu Ira ingin tahu kemampuanmu setelah melaksanakan pembelajaran ini seperti apa, ya? Jangan lupa tulis nama ya. Silahkan kerjakan post test yang Bu Ira berikan. Jangan lupa tulis nama. Nggak boleh nyontek antar teman sebangkunya. Silahkan kerjakan masing-masing ya. Bu Ira kasih waktu 5 menit dari sekarang. Jangan lupa tulis nama.
Mana? Sudah apa belum? Dicek lagi namanya. Sudah apa belum? Ditulis. Sudah. Kalau sudah, dikumpulkan. Sudah? Sudah, pretest sudah. Nah, sekarang Bu Ira ingin tanya. Sebelum Bu Ira merefleksikan pembelajaran hari ini, adakah dari kalian yang sudah membuat kalian tersenyum pada hari ini? Ada? Ada. Siapa? Bu Ira tanya loh, siapa yang sudah membuat kamu tersenyum pada hari ini? Dayat. Kenapa Dayat? Ketika presentasi, hah. Kenapa? Guyon. Ada lagi? Siapa yang sudah membuatmu tersenyum pada hari ini? Hingga jam sekian. Adakah yang sudah membuatmu tersenyum hari ini? Mbak Tias. Siapa? Lo tambah ketawa Mbak Tias. Ya. Kenapa? Siapa yang sudah membuatmu tersenyum hari ini? Hah? Banyak. Berarti kamu hari ini sudah tersenyum ya? Walaupun tugas belum selesai di mapel lain. Ya, setidaknya hari ini sudah membuat kamu tersenyum. Sekarang ke pembelajaran. Adakah pembelajaran pada hari ini yang kamu suka? Ada. Apa itu? Diskusi. Kemudian dapat ilmu baru tentang kesetimbangan tadi. Ya. Kemudian ada lagi? Mungkinkah pembelajaran hari ini sudah membuatmu tersenyum? Ya. Ya, bisa. Alhamdulillah ya, kalau pembelajaran pada hari ini kamu suka, insya Allah kita akan melakukan pembelajaran seperti ini untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Adakah yang tidak suka pada pembelajaran hari ini? Ada juga. Apa itu? Presentasi. Tetap saja presentasi. Kalian nggak mau kalau presentasi.
nggak mau untuk ngomong di depan banyak orang. Gimana nanti kalau kalian jadi kiai atau jadi bunyai? Kan harus ngomong tuh di depan orang. Di depan podium kalian harus ngomong. Ya, harus belajar. Ya? Ya. Nah, materi selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan. Ya. Tadi sudah belajar tentang konsep dari kesetimbangan. Minggu depan kita akan bahas tentang tetapan kesetimbangan. Ini konsep tentang hitung-hitungannya. KC, KP, hubungan KC dan KP bagaimana. Begitu ya. Nah, dari post-test dan pre-test yang sudah kalian lakukan tadi, nanti Bu Ira akan menilainya. Jika nilainya di bawah KKM, akan dilaksanakan remedial, ya. Dan jika dari kalian yang nilainya di atas KKM, nanti Bu Ira akan kasih pengayaan berupa latihan soal atau berupa bacaan literasi tentang materi kesetimbangan kimia. Ya, terima kasih telah melalui pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Silahkan Mas Dayat sekarang yang memimpin berdoa. Silakan Mas Dayat. Terima kasih Mas Dayat sudah memimpin berdoa pada hari ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf jika Bu Ira ada salah-salah. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.